Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG PAI Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya M. Hadiswarno, peserta PPG PAI Daljab tahun 2025 dengan nomor peserta 3524930000480 dengan nomor induk mahasiswa 062308252550. Saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 8 SMP dengan materi sholat jenazah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baik anak-anak, belum mulai pelajaran. Tadi aku menanyakan gimana kabarnya hari ini? Berdoa mulai. Semoga dengan doa yang kita bacakan, doa yang kita baca, semoga kita diberikan oleh Allah kemudian dalam belajar intinya. Yang kedua, apapun yang kita lakukan diberikan oleh Allah kemudian. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, Pak akan ngabsen dulu kehadiran hari ini. Siapa saja yang hari ini absen, baik itu yang sakit atau yang lagi izin kemana, biar nanti Pak tahu. Mulai Aini Nur Rahmania, Aisyah Gersi, Almaira, ini masih sakit ya? Alfi Inayatillah, kita berdoa pada Allah semoga yang hari ini sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan kita yang hari ini semoga tetap diberikan kesehatan Allah. Tapi jangan lupa kita jaga kesehatan. Jangan makan, minum, jaga kesehatan. Penting kita tetap harus selalu berhati-hati. Bismillah, untuk pertemuan kita hari ini adalah tentang materi kita tentang sholat jenazah. Kalau yang kemarin kita belajar tentang sholat gerhana dan sholat istisqa yang sudah kita pelajari, baik itu nanti dalam praktek yang kemarin. Jadi gini, kalau sholat gerhana itu kan tidak setiap hari ya. Itu kemarin untuk prakteknya ya kita nunggu ada gerhana. Itu sholat gerhana kemarin. Untuk sholat istisqa biasanya yang kita lakukan ketika tidak ada hujan, kemarau panjang itu. Jadi nunggu kemarau, jangan hujan-hujan terus sholat istisqa jangan. Paham ya? Nanti selepas hujan sampai sholat istisqa ya jangan. Jadi kita melanjutkan, hari ini adalah materi tentang sholat jenazah. Tujuan pembelajaran adalah satu, peserta didik
dapat menjelaskan pengertian dalil atau yang menunjukkan bahwa sholat jenazah itu wajib dan juga sebagainya. Kemudian ketentuan sholat jenazah. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan. Nah, ini nanti saya minta dari setiap kelompok praktek sholat jenazah. Ada yang pernah praktek di sini atau pernah ikut mensolati entah itu tetangganya atau keluarganya ketika di rumah? Ada yang pernah? Sudah hafal bacaannya secara total? Kita nanti mempelajari itu juga. Dan sebagai orang Islam kita wajib menghormati orang yang meninggal dengan melaksanakan sholat jenazah. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hikmah. Apa yang kita dapat dari melaksanakan sholat jenazah? Itu nanti yang ketiga. Itu kita bisa nanti buat diskusi kita. Siap ya? Siap. Definisi sholat jenazah. Definisi sholat jenazah. Apa itu sholat jenazah? Sholat yang kita sebagai umat Islam saling bersaudara. Ketika ada yang meninggal, kita wajib melakukan beberapa hal. Tadi bertanya, apa yang diwajibkan bagi orang Islam ketika saudara muslimnya meninggal? Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Jadi ada 4 ini yang diwajibkan bagi kita selaku saudara sesama muslim. Memandikan, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, dan mengubur. Tapi untuk yang ketiga, ini lebih ke praktek ya. Nanti sama akan ada praktek bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana mengkafani jenazah, bagaimana membuat kuburan atau menggali kuburan. Itu ada praktek sendiri. Nah, hari ini kita khusus untuk belajar bagaimana kita mensolati jenazah. Jadi intinya adalah sholat jenazah sholat yang dilakukan untuk mendoakan. Nah, karena sesama muslim harus saling mendoakan. Untuk hadis yang sebagai dalil menunjukkan kita wajib mensolati jenazah adalah barang siapa menyaksikan jenazah sampai disolatkan maka baginya pada satu qiraat. Satu qiraat itu berat timbangan. Seperti 1 kilo, 1 berapa? Bukan hanya menyaksikan sebenarnya, lebih dari itu. Kalau ada yang mau memandikan, kalau kita bisa ikut. Tapi jangan terus memandikan dilihat itu jangan. Yang kedua, mensolati, mengkafani. Kalau bisa kita ikut mengkafani. Tapi ya perlu kita belajar mempraktekkan dulu. Mensolati juga kita ikut, mengkubur. Kalau biasanya orang perempuan, khusus untuk perempuan itu untuk ke makam itu ada yang mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Perasaan wanita itu terkadang dia kuburan itu
dimutilasi atau diledakkan, itu kan nggak utuh. Ya, sebisa mungkin di situ nanti disolatkan. Seperti itu. Karena ada kan orang itu terus, apalagi kalau ini ketika tsunami kemarin, itu langsung dikafani jadi satu dan langsung dikubur bersama. Lubang jadi satu, kemudian ditata rapi, baru bikin bendera. Itu kejadian pada tahun berapa itu? 2009 itu terjadi tsunami yang besar. Sudah lihat? Belum. Itu dahsyat luar biasa. Yang ketiga menghadap kiblat. Kiblat. Yang selanjutnya menutup aurat. Kita sudah pelajari dulu ya, aurat bagi laki-laki itu mulai dari lutut sampai untuk perempuan kecuali orang yang mensolatkan dalam keadaan suci. Pastinya orang yang mensolati umpama sama jadi putih terus mensolati atau sama ikut mensolati wudu dulu. Wudu atau kalau punya hadas besar ya kita mandi dulu. Hadas besar seperti ketika kita setelah haid, setelah nifas, melahirkan, itu kan diwajibkan untuk mandi sebelum kita melakukan sholat. Bisa dipahami untuk syarat sholat jenazah? Kita lanjut. Masuk kepada rukun. Nah nanti ini Pak dia akan memberikan simulasi bagaimana sholat jenazah itu. Bacaannya apa? Yang dibaca ketika takbir pertama itu apa? Ketika takbir kedua apa? Oh iya, baru kemarin ketika sholat Jumat itu ada yang melaksanakan sholat wahid. Mayatnya nggak ada, tapi itu nanti pembelajaran di minggu depan bagaimana ketika jenazahnya itu goib atau jenazahnya nggak ada. Oke, lanjut. Rukun sholat jenazah. Satu, niat. Ada yang sudah tahu niatnya? Ayo coba. Niat sholat jenazah. Ya. Belum? Oke. Itu katanya sudah pernah. Terus niatnya apa kemarin? Biasa berikan imam saja Pak. Ya karena ada tata cara. Usolli ala man shalla alaihi imam. Ya Allah, aku niat sholat mensolati orang yang disolati imam. Itu boleh. Jadi atas niatnya usolli ala man shalla alaihi imamu lillahi. Jadi saya mensolati orang yang disolati oleh imam. Itu namanya ikut pada imam. Tapi kalau sholat sendiri nggak tahu, kan nggak lucu kan? Jadi nanti ada di slide selanjutnya niat sholat jenazah. Tapi sebelum kita bacakan dulu niat untuk sholat mayit laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ya nanti biar sama tulis juga nanti. Itu niat kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan, usolli ala hadzal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nanti tak tampilkan tata caranya sekaligus nanti tak praktekkan. Yang kedua, berdiri pas sambil duduk, kecuali kalau orang nggak bisa berdiri. Kalau bisa berdiri, wajib berdiri. Yang kedua, yang ketiga dalam takbir 4 kali. Nggak usah rukuk. Nanti sama sholat jenazah pakai rukuk. Ya disangka orang ini ada hukum baru ya. Nggak lucu. Jadi takbir saja, Allahu Akbar 1, terus baca Fatihah, Allahu Akbar, baca sholawat, Allahu Akbar, baca doa, Allahu Akbar, baca doa lagi, kemudian salam. Tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Beda dengan sholat gerhana yang kemarin kita praktekkan. Ada 2 rukuk, ada 2 berdiri, ada 2 Fatihah. Itu yang kemarin sudah kita praktekkan. Ya kan?
Seperti itu. Setelah takbir ini, setelah itu rukun selanjutnya adalah baca Fatihah. Sudah hafal Fatihah semuanya? Kalau nggak hafal terus. Ya. Yang selanjutnya adalah baca sholawat dan doa. Jadi kalau sholawatnya kita cukup paling minim itu Allahumma sholli ala. Selanjutnya baca doa, nanti disipilkan lagi kata-kata disipil seperti di TikTok. Ditampilkan di sini doanya, kemudian yang terakhir adalah salam. Oke, selanjutnya ini tata caranya. Saya mulai, langsung dipraktekkan simulasi bahagia biar nanti sampai akan bisa mempraktekkan langsung ke depan. Oke. 1. Berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, niat sholat jenazah. Oke. Ini adalah niat sholat jenazah. Bisa dilihat dan juga ditulis biar nanti ketika kita mempraktekkan kita bisa. Ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ini bagi mayit laki. Oke, selanjutnya. Kalau mayatnya perempuan, pakai ini. Usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman. Gak usah kata ini ya. Ikilah kok balik keliru. Kok pakai kata ini? Gak usah. Ini tak hapus dulu. Gak usah kata ini ya. Ini keliru ini. Makmuman lillahi ta'ala. Ini kata ini bagus. Nah. Oke. Keliru ini gak usah kata ini. Oke. Tik. Jadi gak usah kata ini. Karena kita cuma membaca takbir saja. Oke. Untuk yang selanjutnya sudah tulis? Setelah ini ya takbir. Dan takbir pertama kita baca Fatihah. Apa? Mayitnya lagi-lagi usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Sudah hafal insyaallah semuanya? Selanjutnya baca sholawat. Nanti baca sholawatnya pakai yang ringkas saja kalau kita praktek ke depan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa kita pakai sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ketika setelah takbir kedua Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu takbir ketiga baca ini. Nah ini ada perbedaan yang perlu sampean perhatikan. Ketika di situ mayitnya laki-laki pakai hu, pakai Allahumma ighfir lahu. Kalau mayitnya perempuan pakai Allahumma ighfir laha. Nah nanti kebetulan kita semuanya perempuan, kita prakteknya pakai yang perempuan. Siap? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afanya. Sampai wa'afanya saja. Kita pakai yang lebih ringkas, pakai sampai sini. Selanjutnya takbir keempat. Oke, takbir yang ketiga tadi ya. Allahu akbar, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baru setelah itu takbir keempat baca ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana
Setelah itu terus kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, ini tadi salam. Sudah bisa dipahami tentang prakteknya? Bisa. Sekarang seperti apa yang saya tunjukkan tulis. Jadi nanti setiap kelompok akan ada yang mewakili. Maju ke depan kita praktek sholat jenazah. Oke. Bisa dilanjut untuk praktek, bisa langsung nggak? Bisa. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Ya. Silakan langsung untuk mempraktekkan sholat jenazah. Ya, nanti akan dinilai lagi tentang bacaan dan juga yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan mana? Kita kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha. Waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir untuk kelompok 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir laha wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari apa yang kami praktekkan, semuanya insya Allah sudah paham. Ya, tinggal nanti ketika di rumah kalau ada saudara kita atau tetangga kita yang meninggal, iya kita ikut sholat. Pak, biasanya nggak boleh Pak kalau berbuat. Kita kalau kuat mungkin silakan. Tadi Pak Haji sudah katakan kadang-kadang wanita itu kurang kuat untuk menghadapi kematian atau kenyataan. Dan wanita itu kadang-kadang kurang kuat untuk menghadapi kenyataan ditinggalkan orang yang sangat dikasihani. Oke, kita lanjutkan. Pak, setelah kita sholat jenazah itu, apa sih keutamaan atau manfaat yang bisa kita ambil ketika kita sholat jenazah?
Jadi satu, pastinya kita mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala. Yang kedua, memperkuat persaudaraan. Kenapa? Di pembelajaran kelas kita yang selanjutnya sebelumnya tentang hadis ayat Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu kemarin sudah kan itu menjelaskan tentang bagaimana seorang Islam bersama saudara saling tolong menolong, terutama ketika kita mendapatkan musibah seperti kematian. Yang terakhir, keutamaannya adalah kita mengingatkan kematian. Kenapa Pak kita harus ingat mati? Supaya kita itu tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Kita akan harus khawatir. Kita melakukan maksiat umpama ya, kita melakukan maksiat mencuri. Lah, pas kita mencuri terus kita mati gimana? Nah, dari sinilah kita akan teringat, ternyata kematian itu datangnya tidak pakai di SMS atau WA. Nggak pakai itu. Oke, tadi sudah kita mencoba, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Kesimpulannya untuk hari ini adalah bahwa sholat jenazah adalah ibadah fardu kifayah. Tadi belum Pak Hadi singgung. Belum Pak Hadi singgung. Ada yang tahu? Fardu kifayah itu. Ya. Jika ada seorang muslim melakukan maka kewajiban muslim lainnya gugur. Oke, terima kasih. Sudah. Hukum fardu Kifayah. kalau lawan dari fardu kifayah apa? Kalau fardu ain ini seperti sholat fardu, makanya sekarang kita sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah sholat jenazah adalah ibadah fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim yang telah meninggal. Dengan memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah, kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan baik dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan umat Islam. Anak-anak, sini Banti punya beberapa lembar. Nanti tolong didiskusikan. Dari pemahaman kita hari ini, apa yang perlu ditanyakan dituliskan di sini. Nanti setiap kelompok akan saya kasih waktu untuk di situ bertanya tentang apa yang kita belum paham. Bisa dilanjut ya? Oke. Ya, didiskusikan. Ada yang menulis, ada yang mau nanya tentang apa yang harus kita lakukan atau yang ditanyakan. Ya, silakan. Sudah siap? Sudah siap? Oke, saya minta dari kelompok 2 dulu. Apa yang akan ditanyakan? Tak tuliskan di sini pertanyaannya ada. Untuk kelompok 2 ini di slide selanjutnya ini support ya. Tak tulis di sini biar nanti sama akan melihat di slide selanjutnya. Kita tuliskan nanti zamannya. Ayo, tolong yang pertama ya. Kelompok 1 apa yang tanyakan? Ya, tadi Pak Adi menjelaskan tentang hukum sholat jenazah, kemudian tentang kewajiban sholat jenazah dan sebagainya. Pak, kalau yang meninggal itu banyak bagaimana menyelatinya? Oh, tentang bacaan. Oke, tasek tentang bacaan yang dibaca ketika sholat itu mayitnya banyak. Oke, bukan mayit banyak ya, maksudnya jenazahnya banyak. Nanti banyak itu kan angsa. Nggak boleh. Oke, mayitnya banyak. Untuk kelompok 2, yang nomor 1,
dengan berdiri ya Pak. Oh, salam ketika sholat sambil berdiri. Oke, saya tulis. Untuk kelompok 3 sekarang. Pak, bagaimana jika di suatu desa itu orangnya kurang pemahaman tentang sholat jenazah? Oke, siap. Yang pertama, berarti menjawab, Pak, gimana kalau mayatnya itu tidak satu? Tidak satu, maksudnya banyak ya. Seperti ketika kita tsunami, ada bencana alam, itu kan akhirnya yang meninggal banyak sekali. Itu gimana Pak? Nah, itu nanti di bacaannya kita nggak pakai hu dan juga nggak pakai ha. Pakai apa Pak? Hum. Kita pakai hum. Jadi Allahumma fir warham wa'afi wa'afi wa'fu'an. Nah, pakai hum. Itu kalau mayatnya banyak. Bisa dipahami? Bisa. Dan nanti ketika sama praktek mensolati jenazah yang mayatnya banyak sekali, kita pakai hum. Kalau mayatnya 2 Pak? Nah, belum kan? Nah, itu kalau mayatnya 2 pakai huma. Pakai huma. Di mayatnya 2, Allahumma firla warham wa'afi huma wa'afi wa'fu'an bisa dipahami. Ini mayat untuk khusus mayatnya 2, yang di sini mayatnya hanya lebih dari 3 plus. Apa tadi pertanyaan? Kenapa sholatnya dengan berdiri? Oke. Untuk sholat jenazah itu kan dilaksanakan dengan keadaan berdiri. Maka sesuai dengan rukun, kita mulai dari awal niat, kemudian berdiri sampai terakhir, maka salatnya juga mengikuti rukun yang ada itu sambil berdiri juga. Nah, kecuali nanti setelah itu, setelah salam baru kita duduk bersama baca tahlil, biasanya seperti itu. Pak, kalau baca tahlil sambil berdiri ya nggak apa-apa, terserah yang melakukan. Oke, selanjutnya tadi Bagaimana jika di suatu desa itu kurang pemahaman tentang sholat jenazah? Oke, maksudnya gini, tadi berhubungan dengan hukum fardu kifayah, itu kalau satu desa tidak ada yang mensolati gimana ya, semuanya berusaha. Terus maksudnya gimana Pak, kalau satu desa itu nggak ada yang paham sama sekali? Nah, ini ada sebuah solusi, maka dia mendatangkan dari kampung sebelah. Mendatangkan dari kampung sebelah, di samping di situ mengajarkan bagaimana tata cara sholat jenazah di kampung itu, juga mengawal atau mengikuti di situ. Biasanya semacam itu. Jadi nanti umpama sampai mendapati hal tersebut, intinya sampai akan ikut adil dalam sholat jenazah itu supaya kita lebih paham kata-kata gitu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Untuk yang terakhir, Fatih punya beberapa pertanyaan. Nanti tak tuliskan di sini ya, tak tuliskan di papan, tolong ditulis di masing-masing. Ini tugas pribadi dan akan dikumpulkan pada minggu depan dalam pembelajaran kita. Ada empat soal saja. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Ini tentang bacaan takbir sholat jenazah. Nah, yang pertama takbir 1, takbir 2, kemudian takbir 3, dan takbir 4. Oke. Ini nanti tuliskan bacaannya. Tuliskan bacaannya. Dan dikumpulkan pada minggu depan. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya untuk rangkuman tadi, di sini kesimpulan pertemuan kita hari ini, di samping
kita menjelaskan tentang sholat jenazah, kemudian mempraktekkan sholat jenazah, dan terakhir menanyakan sesuatu yang bermasalah atau masalah yang kita hadapi di sekeliling kita tentang sholat jenazah. Terima kasih atas kerjasama yang baik hari ini, dan yang paling akhir